Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sintami? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Ayusni. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Ya. mau melakukan coaching ya Bu? Iya benar sekali Bu Ayusni. Saya akan melaksanakan praktik coaching Eh, dengan coach saya nanti. iya Bu. Baik, di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya dulu ya Bu. Rubrik Oke. penilaian untuk percakapan coaching nanti sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, sesuai juga dengan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot melalui teknik rasa. Baik Ibu, nanti di sesi coaching saya juga mengharapkan Ibu nanti menyesuaikan dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sebelum ke sesi coachingnya, kira-kira Ibu sudah paham untuk rubriknya, Bu? Oke, siap paham Bu Ayusni. Iya, tapi sebelum ke sesi coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Boleh silakan. Iya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam sesi ini, Bu? Nanti dalam proses coaching saya rencananya mau mengembangkan kompetensi inti yang bagian mendengarkan aktif Bu Isni. Kemudian yang kedua saya ingin mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Secara spesifikasi, kira-kira yang mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam sesi ini, Bu? Kalau lebih spesifiknya saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ayusni. Baik Ibu, jadi nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Eh, betul. iya, satu lagi pertanyaan saya Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan sesi coaching ini Bu? Kalau menurut saya indikator ketercapaiannya nanti saya sudah menggunakan alur Tirta Bu Aisni, mulai Iya. dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian indikator yang kedua, saya juga harus bisa menggali ide, kemudian potensi yang dimiliki kunci saya sehingga ditemukan solusi atas permasalahannya nanti Bu. Eh, Baik Ibu. Kira-kira untuk di awal ini itu saja yang saya tanyakan ke Ibu. Nanti setelah sesi coaching kita lanjut lagi perbincangannya ya Bu. Siap Ibu ya Aisni. Iya, silahkan dilanjut Bu sesi coachingnya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sinta, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dian. Alhamdulillah sehat Bu Dian. Bisa minta waktunya sebentar Ibu untuk berbincang-bincang? Baik, dengan senang hati Bu Dian. Kira-kira apa yang akan kita obrolkan hari ini Bu Dian? Jadi begini Bu, waktu kemarin saya mengajar di kelas dan saya membagikan LKPD, itu ada siswa saya itu saat dibagikan LKPD malah diam saja. Baik Bu Dian, mungkin sebelum kita ke siswa yang pas tersebut, ada baiknya kita merefleksikan diri dulu ya Bu Dian ya. Kalau seandainya diminta untuk menilai diri sendiri dari 1 sampai 10, kira-kira pendekatan kemudian pembelajaran yang Bu Dian sudah sajikan itu berada di angka berapa Bu Dian? Mungkin untuk saat ini saya masih berada di angka 7 Bu, karena saya merasa saya itu belum banyak menggunakan media yang variatif seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bu Dian nih, ada tidak keterkaitan semangat kemudian motivasi siswa dalam belajar dengan penggunaan media yang menarik? Kalau menurut saya sangat ada keterkaitannya Bu. Kenapa? Karena
saya lihat kalau dalam pembelajaran itu siswa saya itu lebih tertarik mengikuti pembelajaran kalau saya membuat medianya itu lebih menarik dan lebih variatif seperti itu, Bu. Oke, sepakat sekali. Jadi kalau pembelajaran menyenangkan, tentu menurut Bu Dian akan berpengaruh terhadap semangat siswa ya dalam belajar ya. Tentu ada dampaknya ya. Iya, Bu. Jadi mereka memang jadi lebih bersemangat. Kemudian siswa yang pasif juga mereka juga jadi ikut bersemangat. Oke, betul sekali Bu Dian. Jadi kira-kira untuk selanjutnya nih, rencana apa yang akan Ibu Dian buat agar siswa itu berminat mengikuti aktivitas pembelajaran di kelas? Mungkin saya akan menggunakan media yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan video-video yang bagus. Kemudian saya juga akan memanfaatkan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek sehingga siswa itu menjadi aktif di kelas, Bu. Oke, jadi rencana yang sangat bagus itu Bu Dian ya. Artinya akan ada hal yang baru ya dalam pembelajaran di kelas nantinya. Iya, betul, Bu. Kemudian selain itu, kira-kira strategi apa yang Bu Dian terapkan kali ini khusus untuk siswa yang pendiam tadi? Untuk siswa yang pendiam tadi, saya akan mengajak siswa tersebut berbincang dari hati ke hati. Kemudian setelah saya tahu apa masalahnya, saya akan mulai merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian saya juga akan berkomunikasi kepada orang tua siswa tersebut. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya di rumah itu bisa membantu saya untuk membimbing siswa tersebut, Bu. Oke, jadi betul sekali ya Bu Dian ya. Dengan keterlibatan orang tua itu tentunya bisa membantu kita sebagai pendidik memberikan dukungan pembelajaran dari rumah. Dalam pelaksanaannya nanti kira-kira Bu Dian ada hambatan tidak menurut Bu Dian? Kira-kira dari sisi yang mana? Mungkin dalam pelaksanaannya nanti itu saya akan mengalami hambatan dalam membuat media pembelajaran yang menariknya, Bu. Kemudian karena saya juga harus menyesuaikan dengan siswa dan setelah itu saya juga perlu persiapan kan untuk membuat medianya, Bu. Oke, untuk mempermudah itu semua, kira-kira apa yang akan Ibu Dian lakukan? Mungkin saya akan mencari referensi tentang media pembelajaran di YouTube, kemudian saya juga bisa melihat referensinya di PMM dan berbagai aplikasi yang lain, Bu. Baik, jadi semua rancangan tadi, kira-kira kapan nih rencananya akan Bu Dian laksanakan? Rancangan saya itu mungkin akan secepatnya saya laksanakan. Untuk media, saya akan mulai besok. Saya mencari referensinya. Kemudian untuk kegiatan berkomunikasi dengan orang tua juga akan saya laksanakan secepatnya, Bu. Oke, baik Bu Dian. Semoga strategi yang tadi direncanakan dapat merubah siswa yang pendiam tadi ya Bu Dian ya. Kemudian agar lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Menurut saya itu bagus idenya Bu Dian. Jadi dari perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Bu Dian simpulkan? Mungkin yang dapat saya simpulkan dari perbincangan kita hari ini, untuk siswa yang pasif tadi, saya akan mengajak siswa tersebut berbicara dari hati ke hati, supaya saya bisa tahu permasalahan siswa tersebut itu apa, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran, saya akan mengubah cara mengajar saya menjadi lebih menyenangkan, dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Oke Bu Dian, semoga ini menjadi solusi ya Bu Dian ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Sinta ya sudah mau mendengarkan saya dan membantu saya mencarikan solusinya, Bu. Oke, sama-sama Bu Dian. Semangat selalu Bu Dian, semoga sukses. Semangat juga Ibu. Terima kasih banyak.
banyak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Sintami, saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan, mulai dari awal sampai akhir tadi. Di sini saya juga sudah punya beberapa catatan mengenai coaching Ibu tadi, tapi sebelum saya sampaikan catatan saya ingin menanyakan ke Ibu, bagaimana coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira bagaimana indikator ketercapaian tujuannya, Bu? Baiklah, tadi dalam proses coaching, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, Ibu. Kemudian saya juga menerapkan kompetensi inti dan mendengarkan secara aktif sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin saya capai tadi. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi, saya sudah melaksanakan kompetensi yang saya ingin capai tadi, Ibu. Dan juga alur yang saya gunakan secara sistematis menggunakan alur Tirta mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab, Bu Yusni. Baik, Bu Sintami, sesuai dengan pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, Ibu. Mulai dari kompetensi inti tadi sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu jelas Ibu sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu tadi. Kemudian untuk prinsip coaching juga sudah Ibu munculkan mulai dari kemitraan, Ibu tidak ada jenjang ataupun strata dengan coach Ibu, terus proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi ya Bu ya. Jadi Ibu sudah memunculkan yang terbaik tadi Bu, semua rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah masuk di dalam proses coaching Ibu. Jadi kira-kira dari proses coaching ini apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depan Bu? Untuk selanjutnya saya akan mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif, Bu. Mungkin dengan menerapkan teknik STOP agar kunci saya dapat lebih memaksimalkan potensinya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik Bu Sintami, itu sangat bagus ya Bu. Jadi nanti untuk kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif. Terus untuk kehadiran penuh, Ibu akan membuat teknik stop untuk coach Ibu supaya lebih kreatif mengembangkan potensinya lagi. Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Iya, baik Bu Sintami. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mudah-mudahan dari sesi supervisi kali ini akan menambah wawasan Ibu, meningkatkan kompetensi coaching Ibu supaya bisa menerapkan coach ini kepada rekan-rekan sejawat dan juga murid-muridnya. Terima kasih waktunya ya Bu. Terima kasih sama-sama Bu Yusni. Iya, baik saya tutup ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar bergerak berbagi